Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Darmawan dari kelas K119 dengan nomor NPM 11211438. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola kreativitas sesuai dengan perintah dari Bapak dosen saya, yaitu Bapak Indra. Langsung saja, yang pertama itu adalah mengelola kreativitas individu. Nah, kreativitas individu atau pribadi ini adalah kemampuan individu menciptakan ide-ide baru. Nah, cara ngembangin kreativitas individu dalam perusahaan ini itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama memahami bagaimana nih proses berpikir kreatif. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi kreativitas terbesar dari masing-masing individu dan meningkatkan sesuai bidangnya. Lalu yang ketiga ada lebih sering melatih berpikir kreatif. Lalu yang keempat adalah membiarkan kreativitas berkembang sampai akhirnya dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada perilaku kreatif menurut Florida dan Goodnight di 2007. Yang pertama yaitu ada rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua ada mencari peluang baru. Yang ketiga dia inisiatif. Yang keempat imajinatif. Yang kelima berorientasi masa depan. Yang keenam berpikir visual. Yang ketujuh melihat kemungkinan dari masalah yang tampaknya mustahil. Yang selanjutnya ada tidak takut mengambil risiko. Lalu ada siap membuat kesalahan. Lalu yang selanjutnya ada beradaptasi dengan perubahan kondisi. Lalu melihat hubungan sebab akibat secara utuh, menyaring ide-ide, menggabungkan banyak hal dari berbagai sudut pandang. Lalu yang terakhir ada melihat dasar pola dari suatu kejadian. Lalu yang selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk kreativitas. Yang pertama ada ide. Nah, ide adalah suatu pemikiran kreatif yang bersifat unik serta belum pernah terpikirkan sebelumnya. Selain itu, ide juga bisa dikatakan sebagai sebuah pemikiran yang dimana bisa menghasilkan solusi yang bisa digunain untuk nyelesain permasalahan yang sedang terjadi gitu. Lalu yang kedua ada produk. Nah, produk adalah sebuah pemikiran kreatif yang dapat menghasilkan suatu produk yang bisa digunakan untuk konsumen, serta produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini produk bisa berupa barang atau jasa. Lalu yang ketiga ada gagasan. Nah, gagasan ini adalah suatu ide kreatif yang muncul untuk mengatasi masalah. Gagasan ini bisa disampaikan kepada orang lain atau melalui tulisan nih secara langsung gitu. Gagasan juga disampaikan bisa juga melalui tulisan seperti publikasi, buku ataupun sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri kreativitas. Nah, yang ciri-ciri kreativitas ini yang pertama adalah suka dengan hal-hal baru atau tantangan. Nah, apabila kita ngelihat nih orang yang suka sama hal-hal baru atau tantangan, berarti orang ini tuh punya kemampuan kreatif atau suka sama tantangan gitu. Dengan adanya tantangan, orang ini tuh bisa punya kreatif yang sangat tinggi lah, karena senang nih bisa ningkatin rasa semangat dalam dirinya. Lalu yang kedua ada mudah merasa bosan. Bagi orang yang mampu berpikir kreatif itu biasanya cenderung cepat bosan ya, karena mereka ini sangat menyukai hal-hal yang baru yang ada di sekitarnya gitu. Oleh sebab itu orang kreatif ini akan selalu nih nemuin ide-ide kreatif yang lebih fresh dan juga bisa ngewujudin menjadi sebuah produk barang ataupun jasa. Lalu yang ketiga ada sangat senang berimajinasi. Nah, orang yang suka berimajinasi ini juga memiliki kecenderungan kalau dirinya itu memiliki kemampuan kreatif yang baik. Karena dengan berimajinasi dapat mengasah pemikiran kreatif. Bahkan pemikiran kreatif itu bisa sampai diwujudkan loh. Biasanya otak kanan orang yang sering berimajinasi itu lebih dominan daripada otak kirinya. Oleh sebab itu, orang yang senang berimajinasi juga sering dikenal sebagai pemimpi yang bisa mewujudkan imajinasinya menjadi nyata. Lalu yang selanjutnya ada perilakunya mudah berubah nih. Orang yang mampu berpikir kreatif juga perilakunya cepat banget berubah nih, atau bisa dibilang perubahan perilakunya tersebut juga karena moodnya juga sering berubah. Oleh sebab itu, kepribadian orang yang berpikir kreatif ini juga susah buat ditebak, karena orang kreatif ini memiliki rasa empati yang cukup tinggi. Nah, lalu yang selanjutnya ada mudah beradaptasi nih. Orang yang mampu berpikir kreatif ini juga akan cepat banget nih beradaptasinya, terutama dalam menciptakan ide ataupun gagasan guna menciptakan hal-hal yang baru. Selain itu, kemampuan adaptasinya ini juga digunain untuk nyelesain suatu masalah dengan cepat dan tepat.
Lalu yang selanjutnya ada 5 tahap proses kreatif. Nah, yang pertama itu ada persiapan. Nah, pada tahap proses kreatif yang pertama ini kan persiapan untuk ngelakuin apapun kan pasti butuh persiapan nih. Tahap ini dimulai dengan menyerap informasi sebanyak mungkin. Misalnya kita pengen gali ide soal aliran seni rupa, ya berarti kita bisa langsung datang ke pameran seni. Kemudian kalau kita pengen gali tentang ide seputar kayak make up, berarti kita bisa datang ke seminar kecantikan. Selanjutnya dari hasil itu metode selanjutnya yaitu menggunakan sistem ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Simple. Lakuin riset pasar dulu sebelum benar-benar terjun untuk merealisasikan ide yang sejak lama tersimpan di otak kita nih. Semakin banyak informasi maka semakin mudah juga untuk berpikir kreatif. Nah, lalu yang kedua ada inkubasi. Nah, pada proses kreatif yang satu ini juga nggak ada usaha secara langsung untuk memecahkan masalah. Jadi kita dapat membebaskan diri dari pikiran-pikiran yang selama ini membuat kita lelah gitu. Istirahat sejenak nggak masalah, refreshing juga penting kok gitu. Ngelupain masalah buat sementara waktu juga bisa bikin pikiran kita nggak berantakan gitu dan nggak bercabang, sehingga lebih mudah untuk menemukan ide-ide baru yang lebih fresh dan memiliki korelasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang selanjutnya ada insight. Nah, tiba-tiba muncul gagasan yang mencengangkan gitu kan, ini bisa dapat kapan aja dari mana aja gitu. Misalnya saat kita lagi mandi, saat kita lagi mengendarai mobil, jalan-jalan ke suatu tempat, atau sekedar ngobrol sama teman gitu. Itu terjadi karena alam bawah sadar kita tuh pada tahap-tahap sebelumnya sudah memilah dan memilih gitu mana informasi yang menarik dan punya value, sehingga segera catat ide apapun yang muncul saat itu. Gunanya agar kita nggak lupa. Bisa rugi kalau kita kehilangan ide emas. Ide ini kemudian akan diolah lagi di tahap selanjutnya, itu tahap evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini, di sini kita memerlukan kritik untuk refleksi diri. Apakah ide kita ini layak atau memungkinkan untuk direalisasikan? Apa saja nih yang kurang? Bagaimana cara mematangkannya? Orang yang udah kenal atau sudah andal sekalipun pasti melewati proses ini. Bukan berarti kalah sebelum bertindak, tapi tahap ini merupakan cara terbaik untuk menilai gagasan yang kita miliki. Kita juga bisa meminta bantuan teman ataupun rekan kantor gitu. Setiap orang kan punya cara pandang masing-masing, sehingga makin banyak masukan, makin banyak pula ide-ide baru yang kita dapatkan dari hasil evaluasi, hingga pada akhirnya kita yakin untuk memilih ide mana aja nih yang akan kita garap nantinya. Lalu selanjutnya ada elaborasi. Nah, tahap yang terakhir ini adalah elaborasi. Jika proses menggali ide kreatif adalah wawasan dan insight adalah think moment, maka elaborasi ini adalah proses untuk menggarap semuanya. Di sini kita melakukan pekerjaan yang sesungguhnya, blood, sweat, and tears. Punya ide kreatif akan percuma jika nggak direalisasikan. Elaborasi adalah mengerjakan secara cermat dan tekun. Steinbeck juga mengungkapkan bahwa kreatif adalah seseorang yang mampu berpikir dengan sistematis, yang jika diartikan bahwa seseorang bisa melihat setiap hubungan yang ada, tapi orang lain tidak dapat melihatnya. Memiliki kemampuan untuk menganalisa setiap ide yang muncul, dapat mengevaluasi nilai atau kualitas karya yang telah dibuat, dapat menerjemahkan setiap teori serta hal-hal yang sifatnya abstrak menjadi ide-ide kreatif, sehingga seorang bisa membuat orang lain yakin tentang ide-ide yang telah disampaikannya. Lalu yang selanjutnya adalah mengembangkan kreativitas. Nah, mengembangkan kreativitas ini yang pertama ada mengamati suatu hal di sekitar. Mengamati berbagai macam hal yang ada di sekitar kita dengan menggunakan semua alat indera yang kita miliki. Pengamatan yang dilakukan dengan alat indera secara maksimal akan melatih diri kita dalam mengasah ingatan. Ingatan yang diasah juga akan meningkatkan kemampuan kreatif, sehingga ide-ide kreatif akan selalu muncul. Dalam hal ini pun yang diamati bisa apa saja gitu, mulai dari hal-hal yang kita suka ataupun hal-hal yang baru. Semakin banyak melakukan pengamatan dengan alat indera, maka alat indera kita ini akan semakin terlatih, yang dimana akan mempengaruhi ide-ide kreatif yang akan diwujudkan. Lalu yang kedua ada sering berimajinasi. Sudah jadi hal umum lah bagi setiap orang kalau berimajinasi itu merupakan suatu hal yang bisa mengasah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir yang semakin terasa ini akan munculin ide-ide kreatif nih yang lebih banyak. Bahkan pentingnya imajinasi pernah diungkapkan oleh Albert Einstein.
Gini, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pada dasarnya, imajinasi ini bisa didapatkan dari mana aja dan kapan aja, tergantung dari setiap individu. Namun umumnya imajinasi ini juga muncul ketika orang sedang berhayal, merenung, dan mencari cara untuk memperbaiki suatu hal atau karya gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk berimajinasi. Lalu yang selanjutnya ada selalu menggunakan pola pikir out of the box. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, kalau kreatif ini merupakan sumber dari terciptanya inovasi. Oleh sebab itu, supaya kemampuan kreatif berkembang, maka kita perlu menggunakan pola pikir yang berbeda dalam menghadapi masalah dan dalam menciptakan suatu produk atau karya. Pola pikir yang out of the box ini sebenarnya bisa diasah, sehingga balik lagi kepada setiap individu. Apakah pengen ngasah pola pikir yang berbeda pada umumnya atau tetap menggunakan pola pikir yang sudah banyak orang gunakan. Nah, lalu yang selanjutnya ada selalu berusaha melakukan suatu hal yang baru gitu. Langkah untuk mengembangkan kreatif selanjutnya yaitu adalah berusaha melakukan suatu hal yang baru. Pada dasarnya nih nggak harus selalu baru gitu, bisa juga hal yang jarang dilakuin sama orang lain. Dengan melakukan hal ini kita bakal terbiasa untuk menemukan ide-ide kreatif yang bisa diwujudkan, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk kebutuhan industri atau perusahaan. Lalu selanjutnya ada menambah wawasan. Nah, kemampuan kreatif ini juga harus nih menambah wawasan, sangat penting, karena semakin banyak wawasan yang kita miliki, maka akan semakin mudah untuk menemukan ide-ide kreatif dan makin mudah juga untuk mewujudkannya. Pada umumnya menambah wawasan itu diperoleh dengan cara membaca buku. Namun seiring kembangnya waktu, menambah wawasan juga bisa dilakukan melalui artikel online seperti media sosial, pameran, pergi ke luar negeri ataupun yang lainnya gitu. Lalu yang selanjutnya ada disiplin. Jika tidak diikuti dengan perilaku disiplin, maka akan sia-sia nih. Hal ini karena dengan perilaku disiplin akan membuat kita terbiasa melakukan sesuatu hal dengan tertib gitu. Selain itu, perilaku disiplin juga bisa menciptakan ide-ide kreatif yang baru, sehingga kita nggak perlu khawatir kehabisan ide-ide kreatif nih. Perilaku disiplin ini sebaiknya sudah dilakuin sejak kecil, karena kalau kita dewasa sudah terbiasa dan bisa nih menerapkan perilaku disiplin. Lalu yang terakhir ada selalu berusaha untuk mencatat. Langkah terakhir yang harus dilakukan untuk mengembangkan kemampuan ide kreatif adalah selalu berusaha untuk mencatat. Hal ini sebaiknya dilakuin ketika kita mewujudkan ide-ide kreatif nih. Selain itu, mencatat juga bermanfaat untuk mengevaluasi apa aja kekurangan dari ide-ide kreatif yang diwujudin gitu. Kegiatan mencatat ini bisa dilakukan di buku, handphone, ataupun sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada hambatan mengelola kreativitas. Hambatan yang pertama itu adalah rasa takut. Hambatan seseorang yang tidak kreatif karena selalu dibayangi oleh rasa takut, rasa gagal, rasa salah, ataupun takut dimarahi dan takut lainnya gitu. Lalu hambatan kedua ada rasa puas. Kesuksesan, kepandaian, dan kenyamanan pun bisa jadi hambatan. Orang yang udah puas akan prestasi yang diraihnya serta salah merasa udah nyaman dengan kondisi yang dijalani gitu. Seringkali terbutakan oleh rasa bangga dan rasa puas tersebut. Jadi tidak terdorong untuk menjadi kreatif, mencoba yang baru ataupun belajar sesuatu yang baru ataupun menciptakan sesuatu yang baru. Lalu hambatan yang ketiga yaitu adalah rutinitas tinggi. Rutinitas merupakan salah satu faktor penghambat bagi seseorang untuk menjadi kreatif. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menyisihkan waktu khusus untuk mengisi kehausan kita akan kreativitas. Misalnya baca buku tiap minggu. Kemungkinan besar kita bisa menemukan ide brilian yang bisa kita adaptasi atau perbaiki. Perluas lingkungan sosial kita dengan cara mengikuti perkumpulan di luar pekerjaan kita. Lalu hambatan yang keempat adalah kemalasan mental. Kemalasan mental merupakan salah satu penghambat untuk berpikir kreatif. Tidak heran jika orang yang malas menggunakan kemampuan otaknya untuk berpikir kreatif juga sering tertinggal dalam hal karir ataupun prestasi kerja oleh orang-orang yang tidak malas untuk mengasah otaknya guna memikirkan sesuatu yang baru ataupun mencoba hal yang baru. Lalu hambatan yang kelima ada birokrasi. Seringkali karyawan ataupun pelanggan ngeluh nih karena ide atau usulan mereka nggak ditanggapi. Hal ini bisa saja terjadi karena proses pengambilan keputusan yang lama ataupun proses birokrasi yang terlalu berliku-liku lah gitu. Kondisi seperti ini juga sering mematahin semangat orang untuk berkreasi ataupun menyampaikan ide dan usulan perbaikan gitu. Biasanya semakin besar organisasi, semakin panjang proses birokrasinya.
karena masalah yang terjadi di lapangan tidak bisa langsung terdeteksi oleh top manajemen karena harus melewati rantai birokrasi yang panjang. Saat ini banyak organisasi dunia memecah diri menjadi unit-unit bisnis yang lebih kecil gitu untuk memperpendek birokrasi agar lebih gesitlah dalam berkreasi, menampilkan ide-ide segar gitu bagi buat pelanggan ataupun dalam kecepatan mendapatkan solusi. Lalu yang hambatan keenam adalah terpaku dalam masalah. Masalah seperti kegagalan, kesulitan, kekalahan, kerugian memang nyakitin gitu. Tapi bukan berarti usaha kita untuk memperbaiki ataupun mengatasi masalah tersebut harus berhenti. Justru dengan adanya masalah kita merasa terdorong untuk memacu kreativitas agar dapat menemukan cara lain yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efektif. Lalu hambatan 7 adalah stereotyping. Lingkungan dan budaya kita yang membentuk opini atau pendapat umum terhadap sesuatu bisa juga menjadi hambatan dalam berpikir kreatif. Misalnya nih pada zaman Kartini gitu kan, masyarakat menganggap bahwa sudah sewajarnya lah kalau wanita itu tinggal di rumah aja gitu, nggak perlu pendidikan tinggi dan tugasnya itu ya melayani keluarga aja gitu, nggak usah berpikir di luar rumah. Apa jadinya jika wanita hebat seperti Kartini, Dewi Sartika, dan Cu Nyadin menerima saja semua pandangan umum yang berlaku di masyarakat saat itu gitu? Kemungkinan besar Indonesia nggak akan pernah menikmati jasa yang diberkahi oleh keterlibatan para wanita profesional seperti mendapatkan layanan dokter wanita, menikmati karya arsitek dan seniman wanita, ataupun mendapatkan hasil didikan guru wanita dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada manfaat kreativitas bagi karyawan perusahaan. Nah, manfaat yang pertama ini adalah kinerja jadi lebih optimal nih. Melalui adanya tingkat kreativitas yang cukup baik, yang tinggi, maka tentu aja nih hal ini membuat pekerjaan karyawan akan jauh lebih optimal, terutama dalam menyelesaikan beban pekerjaan yang ada. Langkah-langkah dan terobosan yang baru lebih baik umumnya membawa penyelesaian yang lebih cepat, sehingga pekerjaan secara tidak langsung bisa lebih cepat diselesaikan. Lalu yang kedua adalah menghindari stres. Kreativitas karyawan dan ide yang baru memberikan pencerahan dan pemikiran yang segar tersendiri. Sehingga di satu sisi hal ini juga menjadi langkah untuk menghindarkan kebosanan dan rasa stres dari pekerjaan yang menumpuk gitu. Oleh sebab itu berpikir untuk mencari ide-ide baru ini juga penting, karena dari situ muncul langkah baru yang enggak monoton dan dapat memberikan beragam solusi pada masalah yang dihadapi. Lalu yang selanjutnya ada menemukan inovasi baru. Berkat adanya kreativitas, maka ide dan inovasi yang baru juga akan dapat bermunculan dengan mudah gitu. Oleh sebab itu, mengasah kreativitas ini adalah langkah yang cukup baik. Karyawan bisa mencoba hal-hal yang baru dan sebelumnya nggak pernah digunakan gitu untuk memastikan apakah hal tersebut berhasil atau tidak. Lalu yang terakhir adalah membenahi sistem yang ada. Kreativitas bisa jadi salah satu jalan untuk memperbaiki sistem yang ada saat itu. Bahkan ada kalanya melalui ide-ide cemerlang karyawan timbul pembenahan yang lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Hal ini membuat perusahaan juga bisa makin optimal hasilnya. Baik, selanjutnya ada inovasi produk secara umum. Nah, inovasi produk ini adalah menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut, yang diharapkan ini dapat direalisasikan melalui keputusan pembelian. Untuk yang selanjutnya ada pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Jadi inovasi produk ini kan merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan ataupun industri, baik yang udah ada maupun yang belum. Dari produk lama yang telah mencapai titik jenuh di pasaran, diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk lama tersebut. Pengembangan produk sangat penting untuk keberlangsungan bisnis, terutama dalam membentuk loyalitas pelanggan. Pasar yang semakin tersegmen karena produk dan jasa yang manfaatnya semakin terspesifikasi, juga produk life cycle yang semakin pendek karena banyaknya pesaing yang memasuki pasar. Oleh karena itu nih, memperkenalkan produk dan layanan baru secara efisien dan efektif adalah cara yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dalam persaingan, baik departemen pemasaran, operasional, keuangan, akuntansi, pembelian, semua merupakan bagian integral dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk secara lebih efektif dan efisien. Adapun tujuan inovasi adalah yang pertama itu meningkatkan kualitas. Nah, untuk meningkatkan kualitas sesuatu baik itu produk maupun jasa, inovasi yang hadir dengan gagasan serta ide baru diharapkan mampu membuat suatu produk ataupun jasa pelayanan jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya.
Hal yang kedua ada melebarkan jaringan. Dengan kebaruan yang dimiliki, diharapkan sebuah produk atau jasa dapat menjangkau lebih banyak pasar. Inovasi juga diharapkan mampu memperlebar sayap bisnis sebuah usaha. Seperti bisnis e-commerce yang semakin berkembang luas saat ini, jangkauan produk inovasi tentu juga akan semakin luas sebab masyarakat menyukai sesuatu yang baru. Lalu yang ketiga ada dapat menciptakan pasar baru. Inovasi atas hasil sebuah produk atau jasa akan dapat memberi kesempatan untuk membuka pasar yang baru, peluang bagi hal-hal yang unik dan menarik, apalagi belum pernah ada sebelumnya, tentu aja sangat terbuka lebar. Lalu yang selanjutnya tujuannya yaitu menjadi pengganti produk sebelumnya. Dengan inovasi, maka produk yang sebelumnya ada dan dapat digantikan dengan yang baru. Apabila produk atau jasa sebelumnya tidak efektif dan tidak efisien, inovasi dapat dilahirkan untuk menjadikan produk atau jasa tersebut menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada beberapa ciri dari inovasi. Yaitu yang pertama adalah baru. Segala sesuatu yang diciptakan karena inovasi ini adalah sesuatu yang belum ada sebelumnya atau bersifat menyempurnakan yang telah ada. Konsep baru ini tercipta dari sebuah pemikiran keras terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang telah ada secara maksimal tanpa mengurangi fungsi dan juga peranannya. Inovasi yang baru juga berarti bahwa gagasan tersebut murni belum pernah dipakai oleh siapapun, meski sudah pernah ada, artinya diadopsi karena cocok menjadi solusi. Lalu yang kedua ada terencana. Sebuah inovasi akan terencana sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Hal ini menjadi penting sebab akan berpengaruh ke depannya karena dilakukan dengan sengaja. Maka inovasi dilakukan dengan proses dan persiapan yang matang, jelas, dan telah direncanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga prosesnya tidaklah tergesa-gesa. Tanpa perencanaan tentu segala sesuatu dapat menimbulkan kekecewaan. Lalu yang ketiga ada khas. Nah, ciri yang ketiga dari inovasi ini adalah khas. Sebagai sesuatu yang baru, inovasi akan mempunyai kekhasannya sendiri. Meskipun itu merupakan hasil adopsi, harus ada kekhasan yang dimunculkan. Dengan penerapan di tempat yang baru, inovasi akan menimbulkan kekhasan sendiri, meski diawali dengan pengadopsian. Lalu yang keempat ada mempunyai tujuan yang jelas. Nah, yang terakhir ini berdasarkan ilmu pengetahuan yang jelas, maka akan ada objek tertentu yang dikaji dan ingin dikembangkan. Dengan begitu, arah dan tujuan dilakukannya inovasi telah jelas sebelumnya. Tanpa adanya objek yang jelas, maka inovasi bisa jadi salah sasaran dan tidak terlaksana dengan baik, bahkan bisa jadi gagal untuk diterapkan. Lalu yang selanjutnya ada jenis inovasi. Yang pertama ada incremental innovation. Jelas ini adalah hal yang paling umum dan biasanya memanfaatkan teknologi dengan meningkatkan value produk yang telah ada dari sisi desain, fitur, manfaat, dan lainnya. Nggak selalu harus perubahan drastis. Inovasi pada hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perbaikan produk yang ada. Perubahan kecil dan penambahan value dapat mengurangi biaya menarik segmentasi konsumen baru. Lalu yang kedua ada disruptive innovation. Penerapan teknologi untuk membuka pasar baru yang belum ada sebelumnya sangat berperan dalam hal ini. Perusahaan akan mencoba untuk mendalami dan mengantisipasi perubahan pasar yang dinamis dan memberi variasi pada bisnis demi mengikuti perubahan zaman. Contoh nyatanya adalah media cetak. Banyak sekali nih media cetak seperti Tempo, Kompas, di Jakarta Post tetap nih memproduksi koran harian mereka secara cetak, namun juga memiliki portal berita website resmi memenuhi permintaan masyarakat dan zaman atas informasi yang cepat dan akurat dalam teknologi. Yang ketiga ada architectural innovation. Di sini hanya mengambil pengetahuan, teknologi, dan skill dari produk atau sistem sebelumnya dan menerapkan di produk atau sistem dalam pasar yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah konsumen baru di suatu pasar. Perusahaan melakukan hal ini juga demi mengurangi resiko kegagalan karena inovasi sebelumnya telah terbukti berhasil meskipun dalam ranah yang berbeda. Lalu yang ketiga ada radical innovation. Yang keempat ada radical innovation. Sesuai namanya, radikal akan ada perubahan total skala besar yang memiliki tujuan untuk menciptakan produk atau sistem yang baru yang tidak berkaitan dengan produk atau sistem yang lain. Jenis ini dapat melahirkan sektor industri yang baru yang belum pernah ada. Dari semua jenis di atas, radical innovation ini adalah jenis yang paling besar dalam melakukan perubahan. Lalu yang selanjutnya ada proses inovasi. Nah, proses inovasi ini juga ada dua tahap, yaitu yang pertama discovery. Discovery ini merupakan suatu penemuan
terhadap unsur-unsur baru yang berupa benda atau material yang ditemukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Unsur baru itu juga dapat berupa sesuatu yang sudah ada tapi belum diketahui banyak orang, atau sesuatu yang diciptakan alami dari alam untuk kepentingan umat manusia. Nah, contoh discovery itu diantaranya adalah penemuan obat alami. Banyak penemuan-penemuan baru menyangkut pengobatan alami yang menggunakan bahan-bahan alam yang sudah ada tapi belum diketahui manfaatnya bagi umat manusia, sehingga beberapa ahli kesehatan berupaya dengan sengaja untuk menciptakan berbagai macam obat alami untuk berbagai macam penyakit. Lalu yang kedua ada invention. Nah, proses invention juga menyangkut usaha-usaha yang biasanya disengaja atau dengan sungguh-sungguh untuk menciptakan suatu hal baru, di mana biasanya dilakukan suatu uji coba secara berulang kali sehingga benar-benar menciptakan suatu unsur yang baru dan bagus atau berbeda dari sebelumnya. Demikian, invention merupakan suatu hal yang benar-benar baru yang belum pernah ada sebelumnya, benar-benar hasil kreasi manusia yang belum pernah dijumpai atau ditemukan. Munculnya ide atau kreativitas yang baru itu tentu didasarkan pada pengalaman dan pengamatan. Contoh dari invention adalah penemuan alat komunikasi. Misalnya pesawat radio merupakan sebuah invention karena memerlukan suatu usaha atau upaya yang disengaja dan diperlukan beberapa kali percobaan. Dalam penemuannya juga terdapat suatu proses pengembangan secara terus-menerus sehingga bertemu hasil yang sempurna. Lalu yang selanjutnya ada manfaat inovasi. Nah, manfaat inovasi ini yang pertama adalah memecahkan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, membuat bisnis kita menjadi unik. Dan yang keempat adalah mengalahkan kompetitor yang kuat. Lalu yang selanjutnya ada tipe-tipe inovasi produk, yaitu yang pertama adalah berbasis modulasi, lalu yang kedua berbasis ukuran, yang ketiga berbasis kemasan, yang keempat berbasis desain, yang selanjutnya berbasis pengembangan bahan komplementer, dan yang terakhir berbasis pengurangan upaya. Lalu yang selanjutnya ada faktor pendukung inovasi. Nah, faktor pendukung inovasi ini ada dua, yaitu yang pertama, inovasi harus berorientasi pasar. Banyak inovasi yang sekadar memecahkan masalah secara kreatif tapi tidak mempunyai keunggulan bersaing di pasaran. Untuk itu perlu diperhatikan hubungan inovasi dengan kebutuhan pasar yang ada di dalamnya. Itu terdapat 5C, yaitu kompetitor, pesaing, lalu yang kedua competition atau persaingan, yang ketiga ada change of competition, perubahan persaingan, lalu yang keempat ada change driver, penentuan arah perubahan, dan yang kelima ada customer behavior atau perilaku konsumen. Suatu pasar mengalami perubahan disebabkan oleh faktor-faktor berikut, yaitu yang pertama perubahan teknologi, yang kedua perubahan ekonomi, yang ketiga perubahan perilaku sosial dan budaya, yang keempat ada perubahan iklim dunia, dan yang kelima ada perubahan peraturan pemerintah. Nah, lalu yang kedua yaitu inovasi harus mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan. Suatu inovasi harus mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan apabila memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, terdapat unsur efisiensi dan efektivitas dalam suatu inovasi sehingga tidak akan mempunyai arti atau dampak yang berarti bagi kemajuan perusahaan. Yang kedua, inovasi harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Hal ini dilakukan agar tidak menyimpang dari arah pertumbuhan usaha. Lalu yang ketiga, ada inovasi harus bisa ditingkatkan lagi sehingga terjadi inovasi yang berkelanjutan, continuous improvement, hingga perusahaan tumbuh menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Lalu selanjutnya ada tips berinovasi. Yang pertama adalah memanfaatkan teknologi. Sudah jelas ya, harus bisa memanfaatkan teknologi untuk membuat sesuatu yang baru ataupun yang unik. Lalu yang kedua ada produk yang unik. Nah, sudah jelas produk yang unik ini akan dicari-cari orang dan akan membuat orang penasaran sehingga orang akan mencari tahu lalu kemudian membeli. Dan ketiga ada meningkatkan pelayanan. Kalau pelayanan yang baik, pelayanan yang bagus, ramah, maka customer itu akan senang untuk membeli lagi produk-produk yang kita buat. Apalagi kayak semacam misalkan produknya ada kerusakan, nah service center itu memberikan pelayanan yang lebih baik daripada pesaingnya. Lalu yang keempat ada meningkatkan SDM. Nah, untuk meningkatkan pelayanan itu, yang pertama itu sebenarnya harus meningkatkan SDM-nya terlebih dahulu. Seperti SDM itu diberikan training, pelatihan, ataupun yang lainnya yang bisa meningkatkan skill SDM yang kita punya. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya
Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap proses belajar. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.